وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Nikmat khusus nikmat Islam, nikmat iman yang betul-betul hanya dikhususkan kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar supaya pertemuan kita di tempat ini semata-mata karena kecintaan terhadap Islam, karena ingin semakin memperbaiki keislaman kita, karena kecintaan terhadap iman, karena ingin memperbaiki diri kita. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan soal tentang wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan pasal ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa sang hamba dalam melihat dosa sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bersegera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap dosa hamba diwajibkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bihasabi qudratihi, disesuaikan dengan kemampuannya. Selanjutnya kata beliau, wa yujahida fi sabilillahi wal kuffar wal munafiqin, dan wajib bagi hamba untuk bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Subhanahu wa ta'ala berfirman, jahidil kuffara wal munafiqin warud alaihim. Bermujahadalah terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik, dan keras terhadap mereka. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa arah dari mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghadapi dua musuh besar, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir
yang menampakkan musuhan dan penentangannya, sementara orang-orang munafik yang menampakkan diri sebagai teman, tetapi dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap terhadap dua kelompok besar dari musuh ini. Orang-orang kafir mempunyai sekte kekafiran yang sangat banyak. Ada Yahudi, ada Nasara, Majusi, orang musyrik, dan berbagai agama selain Islam. Dan ada orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan Islam sementara membenci Islam, sementara tidak menyenangi Islam. Dua kelompok ini yang paling berbahaya adalah orang-orang munafik. Sebab orang-orang kafir kita tahu di mana letaknya, siapa mereka kita tahu. Adapun orang-orang munafik, maka dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku sebagai seorang muslim. Karena itulah perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik ini lebih. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan orang bertakwa dengan 3 ayat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim alim. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan kelompok yang kedua, orang-orang kafir, dengan 1 ayat. Itu ayatnya 2. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan kelompok yang ketiga. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum la yu'minun wa ma hum bimu'minin. Allah selanjutnya menjelaskan sifat orang-orang munafik dengan belasan ayat, ditambah dengan 2 perumpamaan supaya betul-betul dipahami. Mataduhum kamathalil ladzi istawqada nara, ini perumpamaan api, atau kasayyibin fi dhulumatil ard, ini perumpamaan air untuk orang-orang munafik. Jelas sekali menunjukkan bahwa pensifatan orang-orang munafik itu lebih banyak, supaya betul-betul dipahami. Ini beda dengan sikap kebanyakan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin itu memang tidak mau menghadapi musuh, tidak menganggap ada musuh. Sebagian kaum muslimin menganggap orang kafir teman, kan saudara dalam beragama lagi. Seperti Nur Qaris Majid dan orang-orang sesat semisal dia. Penerusnya lebih sesat lagi, ulil absar. Jelas menganggap agama selain Islam itu saudara seagama. Jadi tidak akan mungkin dilakukan ini. Ayat-ayat yang luar biasa banyaknya dan hadis-hadis yang luar biasa banyaknya, serta contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk menghadapi, melawan orang-orang kafir, berjihad terhadap orang kafir secara lisan, dengan harta, dengan hati, bahkan dalam bentuk peperangan. Tidak bisa. Sebagian kaum muslimin ada kebencian. Keislamannya melahirkan benci terhadap siapa? Benci hanya terhadap orang kafir. Dan ini banyak juga. Orang-orang munafik tidak ada. Seolah-olah tidak ada orang-orang munafik. Seolah tidak ada musuh yang lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Tidak ada. Orang munafik itu kebanyakan pelaku-pelaku bid'ah, dan yang semisal itu.
Orang-orang yang menampakkan Islam tetapi tidak menginginkan Islam. Seolah-olah ingin memuliakan Islam tetapi bentuk pemuliaannya keluar dari nilai-nilai Islam. Yang membenci Islam yang sebenarnya. Yang disenangi dalam Islam adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu keadaan orang-orang munafik. Sifat dari sifat-sifat orang munafik. Dia masuk ke dalam Islam sebab apa? Ketika itu kondisinya enak, kita selamat. Tapi ketika datang ajaran Islam yang tidak sesuai dengan dirinya, sudah. Jangan. Senang dia terhadap itu. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad adalah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, jihad dengan ilmu, jihad dengan pedang, jihad dalam berbagai macam bentuk dan jihad dalam berbagai medan-medan pertempuran dalam jihad. Dan ini hukumnya dikembalikan kepada hukum tentang jihad. Ini kewajiban hamba. Kalau dia hamba, maka harus betul-betul membedakan mana orang yang beriman, mana orang-orang kafir, mana orang-orang munafik. Lebih jauh, wa yuwali awliya Allah. Kewajiban hamba yang betul-betul namanya hamba, yang menegakkan ubudiyah, itu memberikan wala'nya, loyalitasnya, pembelaannya, kecintaannya, kebersamaannya terhadap wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Sebaliknya, wa yu'adi a'ada Allah. Mereka akan melakukan perlawanan, kebencian, permusuhan terhadap a'ada Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan wa yuhibbu fillah, mencintai karena Allah, wa yubghidu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap semua ini berhubungan dengan dosa. Bagaimana rentetan bersikap terhadap dosa? Kita pahami dosa itu takdir Allah. Orang-orang bodoh dalam memahami penghambaan menganggap bahwa sampai di sini saja dia pahamnya dia. Dosa itu takdir Allah. Sementara kalau Allah takdirkan, Allah cinta ya. Ini kalimat selanjutnya kesesatan sudah. Akhirnya apa? Katanya mampu menyaksikan perkara ini, disinilah kehebatan. Padahal sikap yang benar ini takdir Allah. Yang Allah inginkan adalah supaya kita segera beristighfar, menyadari kesalahan. Tidaklah Allah takdirkan kita terjerumus ke dalam dosa kecuali karena kita menjerumuskan diri ke dalam sebab-sebab akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Segera kembali, perbaiki jalan, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tuntun. Hampir di situ tidak. Sikap seorang hamba harus lebih lagi. Harus dia mampu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam rangka meredam dosa itu. Sampai di situ tidak. Bukan hanya sekedar menegakkan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tetapi harus sampai dalam bentuk mujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam menghadapi para pelaku dosa itu, dari kalangan orang kafir dan dari kalangan orang-orang munafik. Bersikap secara lahiriah dan batiniyah sampai dalam bentuk cinta dan bencinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan ini. Dia membenci karena Allah, mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan dua prinsip utama ini. Bagaimana hendaknya seorang Islam yang sebenarnya, orang yang beriman yang sebenarnya punya sikap, mampu membedakan mana orang kafir, begini sikap saya. Mana orang-orang beriman, begini sikap saya. Mana orang-orang bertauhid, begini sikap saya. Mana orang-orang musyrik, begini sikap saya. Mana orang-orang yang beriman, jujur di atas iman. Mana orang-orang munafik, begini sikap saya. Dia harus mampu membedakan mana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini sikap saya terhadapnya. Mana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ini sikap saya. Dia harus punya ilmu pembedaan tentang ini. Ini hamba. Ilmu sampai ke sana ini namanya hakikat ilmu, hakikat penghambaan. Sebutkan banyak ayat. Kita baca. Ayat yang pertama, ada 3 ayat di sini. Ada 4 ayat yang pertama disebutkan dalam surah Al-Mumtahinah ayat pertama sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى tu'minu billahi wahdah. Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya perintah dan larangan. Panggil, kemudian ada perintah dan larangan. Dalam memahami panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita bisa memahami dari dua sisi. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan iman untuk mengingatkan anugerah besar berupa iman ini. Wahai orang-orang yang dimuliakan dengan iman, syukuri iman itu dengan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai aulia, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian bela. Jangan. Panggilan. Jadi panggilan mengingatkan ni'mat. Mengingatkan ni'mat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang diberi anugerah iman, jaga imanmu, jaga imanmu, jaga kemuliaan besar ini dengan cara, lihat lanjutannya. Jangan kamu mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Sebab itu akan merusak nikmat iman. Yang kedua dalam memahaminya, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalian beriman, betul beriman, maka jangan kalian mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Jadi dipanggil dengan panggilan iman untuk mengingatkan keharusan iman. Kalau beriman, maka ini buktinya. Kalau beriman, tunjukkan dengan cara seperti ini. Jelasnya? Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pahami seperti itu. Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, pahami seperti itu. Yang pertama dipahami seperti apa? Siapa yang angkat tangannya, jelaskan. Selamat dulu. Iya. Apa makna ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa dipanggil dengan panggilan iman? Ada dua makna. Makna yang pertama, ya teman-teman. Ya. Jadi makna yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan anugerah. Panggilan anugerah. Wahai orang-orang yang diberi nikmat iman, wahai orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan iman, wahai orang-orang yang diberi anugerah besar iman, jaga syukuri ini dengan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Syukuri dengan cara jangan menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali Allah. Sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, seperti juga
Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang diberi anugerah iman, syukuri nikmat ini, jaga nikmat ini. Dengan apa? Dengan cara menegakkan puasa. Makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Dia sebagai panggilan untuk menegaskan pembuktian. Sama kalau misalnya ada mahasiswa, tapi perbuatannya seperti perbuatan anak-anak, akhirnya dipanggil sama dosennya. Kamu itu sudah mahasiswa. Mahasiswanya disebut. Kamu itu sudah mahasiswa. Jadi disebut mahasiswanya. Kamu itu sudah dosen. Disebut dosennya untuk apa? Kalau dosen harusnya tidak begitu. Kalau dosen harusnya begini. Ini apa ini? Penyebutan untuk mengingatkan keharusan. Nah, sama ini makna yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kamu beriman. Kalau beriman itu, jangan kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Ini? Jadi gabungkan ini. Ini dua-duanya tidak terpisah. Gabungkan dua-duanya seperti itu. Keharusan iman adalah tidak boleh. Kita langsung fokuskan pada ayat. Keharusan iman tidak boleh mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Pembuktian iman tidak boleh mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Penjagaan iman, kesyukuran terhadap iman adalah dengan cara jangan mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Apa artinya menjadikan musuh sebagai wali? Apa artinya menjadikan sebagai wali? Wali dari kata walaya. Walaya itu dari kata cinta. Mencintai, membela, menolong. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Lihat. Kalian arahkan kepada mereka bil mawaddah, dengan mawaddah. Kalian berikan mawaddah kalian kepada mereka. Padahal wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa al-haq. Mereka kafiri al-haq. Mereka ingkari Al-Quran. Mereka ingkari Rasulullah SAW. Mereka ingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan rendahkan, hinakan Nabi Muhammad SAW. Mereka rendahkan Islam. Pantaskah kalian memberikan mawaddah kepada mereka kalau kalian Islam? Jangan. Ditambah lagi, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Saya diingatkan, mereka itu orang-orang kafir mengeluarkan ar-rasul Nabi Muhammad SAW wa iyyakum dan kalian. Ini dalam proses hijrah. Mereka dikeluarkan dari negeri. Antu'minu billahi rabbikum. Kenapa dikeluarkan? Semata-mata karena kalian beriman kepada Allah yang mencipta dan menguasai kalian. In kuntum harajatum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati. Jika kalian keluar jihadan, berjihad fi sabili, di jalanku, wa batigha'a mardati, dalam keadaan betul-betul mengharapkan keridaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan kepada mereka mawaddah. Ini dalam kondisi jihad. Padahal dalam kondisi jihad itu kondisi jihad berarti apa? Kalau sudah berperang, berarti kondisi betul-betul penampakan permusuhan sudah. Tapi ternyata ini orang-orang munafik, orang-orang yang Allah tegur dengan ayat ini, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian tetap merahasiakan, kalian sembunyikan mawaddah kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum. Sementara saya paling tahu, sangat mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nampakkan. Kemudian Allah ancam, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan di antara kalian perkara itu, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sungguh sesat dengan sesat yang jauh sekali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini melakukan apa? Menjadikan musuh sebagai wali-wali. Ayat ini jelas sekali nih. Hanya ayat ini kita bisa melihat sesatnya banyak paham itu dengan melihat
banyaknya paham itu menggugurkan ayat ini. Banyak sekali ayat yang semisal ini, yang berhubungan tentang bagaimana bersikap terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Banyak paham yang intinya apa? Supaya jangan ada itu. Supaya jangan ada itu. Banyak sekali. Jangan ada itu. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'a. Iyasqafukum, ada kesempatan mereka yang menang, mereka yang berkuasa, punya kekuatan di atas kalian, berarti ada kesempatan ya. Maka dalam kondisi ini yakunu lakum a'da'a, dia akan menjadi musuh bagi kalian. Begitu dia berkuasa, begitu punya kesempatan, dia akan musuh jadi kalian. Bahkan dia nampakkan permusuhannya. Wa yabsutu ilaikum aydiyakum. Dia akan hampar tangan-tangannya untuk kalian. Wa alsinatahum, dan lisan-lisannya bisuh dengan kejahatan. Jadi dia akan berusaha ketika ada kesempatan, betul-betul memperlakukan kita sebagai musuh dan menggunakan kekuatan tangan dan lisannya untuk merasakan kepada kita berbagai kekejian, berbagai penderitaan. Ini karena orang kafir. Terus menerus ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Lihat lanjutan ayatnya. Wa waddu law takfurun, mereka betul-betul menginginkan kalau seandainya kalian kafir. Itu yang mereka ingin. Ini keterangan dari Allah jemaah untuk kita pahami. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berhubungan dengan akan bermanfaat kepada kalian rahim-rahim kalian dan anak-anak kalian. Maksudnya, jika kalian memberikan loyalitas kepada mereka dengan alasan ini, alasan silaturahmi, alasan karena anak-anak, Allah katakan mereka rahim-rahim itu, silaturahmi, anak-anak tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Kerabat kalian, anak-anak kalian tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Hari kiamat Allah akan memisah kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apapun yang kalian lakukan basir, sangat melihat. Saat di hari kemudian orang dipisah sesuai dengan apa? Sesuai dengan siapa yang dia cintai. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cinta, yang dicintai. Cintaannya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala maka luar biasa, bersama dengan Hizbullah. Bukan Hizbullah di Lebanon ya. Orang Syiah. Di Lebanon musuh-musuh Ahlus Sunnah. Tapi mereka juga membenci Amerika, sesama penjahat saling membenci juga. Indonesia kan membenci Amerika juga kan? Orang komunis membenci ini, sesama penjahat. Orang Nasara membenci orang Yahudi. Sesama penjahat saling membenci. Ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Lihat di sini. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Jadi setelah ayat pertama, kedua dan ketiga tentang apa? Tentang wala dan bara, kecintaan dan kebencian. Tidak boleh menjadikan musuh sebagai orang-orang yang dicintai, dibela. Lihat ayat yang ketiga. Allah menjelaskan, sungguh telah ada pada kalian uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Apa teladannya? Jadi keteladanan yang sangat baik ini kita ambil dari siapa? Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim di sini adalah para nabi dan rasul yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi.
Nabi Ibrahim dan turunan-turunannya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa keteladanan yang kita bisa ambil dari mereka? Yang kata Allah itu adalah keteladanan yang sangat baik. Itqalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguh kami bara' terhadap kalian. Ini teladan ya. Ini teladan yang sangat baik. Siapa yang bilang ini teladan? Allah Subhanahu wa taala. Teladan untuk kalian. Kata Allah, kalian kaum muslimin, sungguh kanat lakum, untuk kalian, uswah, teladan, hasanah, yang sangat baik. Jadi bukan sekadar keteladanan, tapi keteladanan yang sangat baik untuk kalian ini, para Nabi Ibrahim dan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya. Apa keteladanannya? Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguh kami bura'a, orang-orang yang bara', berlepas, benci, tidak ada hubungan dengan kalian. Bara' terhadap orangnya. Lihat kalimat selanjutnya, wa mimma ta'buduna min dunillah. Bara' yang kedua, wa mimma, dan dari semua, apapun yang kalian sembah selain Allah. Berarti bara'nya terhadap orang dan sembahan-sembahannya, agama-agamanya. Jelas ini? Bukan hanya sekedar agamanya, orangnya. Dua-duanya ini. Lihat kalimat selanjutnya. Kafarna bikum. Kami kafiri kalian, ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak jelas antara kami dan antara kalian al-adawa, saling memusuhi, wal baghdha, saling membenci, abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman, billah, kepada Allah, wahdahu, semata. Iya, ditinggalkan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan semua ajaran selain ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul murni keimanan kepada Allah di atas satu jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai di situ, tidak ada lagi kebencian sudah. Sebab apa? Sudah bersama dengan sesama wali-wali Allah, sesama orang-orang yang beriman. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat termasuk ayat yang banyak ustaz, banyak kiai, lagi ustaz-ustaz politik partai sudah tidak mau, sudah pakai. Apalagi kalau mau dia ungkap sama orang-orang yang mendukungnya di luar agama Islam. Sementara di sini ini mencakup barat terhadap orang-orang musyrik walaupun dia mengaku muslim. Dan perhatikan di sini Allah mengatakan apa? Uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Pembahasan keteladanan itu apa? Teladan, akhlak kan? Ini akhlak tidak? Akhlak tidak ini? Teladan. Itu akhlak. Akan akhlak yang sangat baik ini, yang langsung diambil dari para nabi dan rasul, orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak mereka. Di antara akhlak mereka yang sangat mulia, yang Allah betul-betul inginkan supaya kita jadikan sebagai keteladanan yang tiada tandingannya adalah mampu mengucapkan. Ini diucapkan ya, bukan sekadar dipahami. Diucapkan malah ini. Sebab teladan, itqalu, teladannya adalah ketika mereka bilang, mereka ucapkan li qaumihim, kepada kaum mereka. Mereka ucapkan kepada kaum mereka. Itu teladan yang sangat baik. Ucapkan itu. Kami berlepas bara' terhadap kalian dan terhadap semua yang kalian sembah selain Allah. Terhadap semua ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang keluar dari
apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dan sembahannya, orangnya dan agamanya. Lepas. Sampai di situ bukan hanya ini yang diucapkan, kafarna, kami kafir kalian. Dan dinampakkan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak antara kami dan kalian saling memusuhi dan saling membenci abadan selama-lamanya. Ini dinyatakan ya. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai kalian beriman kepada Allah semata? So, kalau sudah beriman kepada Allah semata berarti apa? Sudah sama-sama orang yang beriman, sudah sama-sama melakukan bara. Jamaah ajaran yang sangat mulia ini. Yang merupakan keteladanan yang sangat luar biasa. Keteladanan ini jamaah hampir punah. Mana tidak dikatakan hampir punah? Di masjid saja orang sampaikan pengajaran ini. Maka tidak lama kemudian beberapa pengurus yang orang-orang musyrik, yang suka datang ke kuburan, membesarkan ini, membesarkan itu, melakukan kesyirikan kepada Nabi dalam berbagai macam bentuknya, melakukan kesyirikan kepada penghuni kubur atau kepada orang-orang yang dalam berbagai macam bentuk, itu langsung akan gelisah, susah. Akan diterima ajaran ini, padahal ini ajaran keteladanan yang kita kandungan. Bahkan sebagian kelompok dai menganggap bahwa jangankan menyatakan bara, sekedar mendakwahkan syirik, menjelaskan syirik, itu sudah dianggap dakwah berbahaya. Apalagi kalau sudah sampai dinyatakan saya berlepas terhadap kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah. Imma ta'buduna min dunillah. Semua yang kalian sembah selain Allah ini banyaknya ini. Ini banyak ini. Yang kalian sembah selain Allah itu banyak ini nih. Ini jangan dipahami hanya pohon, penghuni sungai, tanda parasangan, boe-boe, benda-benda pusaka. Yang ini saja nih, yang jelas-jelas seperti ini saja ini banyak ini. Banyak ini nih. Betapa banyak yang harus diingkari perkara-perkara seperti ini. Di benteng-benteng Sumba Opu, di benteng-benteng Makassar, di rumah-rumah balak-balak Lompua yang berada di beberapa tempat. Banyak sekali jemaah. Di beberapa kerajaan-kerajaan, di Jogja, di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, itu ritual-ritual, pembesaran, pengagungan kepada binatang, benda-benda pusaka yang semisal itu luar biasa mengerikan. Sementara teladan yang sangat baik adalah menyatakan bara dari pelakunya dan semua disembah selain Allah Subhanahu. Belum lagi yang disembah berupa nabi. Belum lagi yang disembah berupa ulama, ahli ibadah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka menjadi rob-rob tandingan selain Allah. Itu termasuk. Ada yang disembah. Apalagi kalau diurai lebih jauh lagi penyembahan terhadap keduniaan, hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan ilah yang dia ibadahi, yang dia sembah, hawa nafsunya. Ini termasuk ilah. Semua harus diingkari. Disinilah keteladanan. Keteladanan kalau mau menjadi hamba. Mau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, harus musnahkan, ingkari, benci, nyatakan perluasan dan kebencian terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali berbeda pahamnya dengan apa? Orang yang menganggap sudah sampai ke dalam hakikat agama masa yang lalu. Justru akan menganggap semua perbuatan-perbuatan itu dianggap sama sudah. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jelas jamaah, jelas sekali. Ajaran Allah melalui semua nabi dan rasulnya, melalui semua nabi dan rasulnya adalah ajaran yang di dalamnya terkandung upaya pembedaan dan harus ada sikap pembedaan. Harus ada sikap pembedaan. Pembedaan bukan karena hawa nafsu tapi karena ilmu. Karena Allah. Kita tidak mau samakan Allah dengan selain Allah. Kita tidak mau menyamakannya. Kita tidak mau menyamakan Islam dengan selain Islam. Dan kita akan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menggugurkan yang lainnya. Itulah Islam. Jamaah hidup di bumi, di muka bumi. Kalau orang betul-betul memahami Islam ini luar biasa. Akan dibilang, susahnya nih hidup. Gimana caranya nih? Kita katakan memang cocok, memang begitu kalau orang mau beriman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Sebab orang-orang beriman apa? Kenapa terpenjara? Sebab apa? Tahu aturan dia. Mereka punya ilmu untuk melangkah, bertindak, berkeyakinan, bersikap, benci, cinta. Mereka punya ilmu. Sesuai dengan aturan. Dikembalikan kepada apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah benci. Kalau orang kafir, sesuai dengan hawa nafsunya. Apa maunya? Jadi, banyak sekali hamparan-hamparan kenikmatan memperolehkan hawa nafsu. Jadi surga bagi mereka. Mungkin ada yang bilang, kita tidak bisa hidup sudah kalau begitu di zaman sekarang ini. Kita akan tersingkir, kita akan dianggap aneh dan semisal itu. Justru, berbahagialah. Sebab Nabi SAW menyampaikan kabar bahagia itu. Nabi SAW mengatakan tubah. Lil ghuraba. Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang aneh. Sebab dia menampakkan yang benar-benar murni di tengah banyaknya kerusakan. Akan dianggap aneh. Dianggap aneh. Prinsip-prinsip yang ada dalam Quran dan Sunnah ketika dinampakkan, padahal jelas sekali nih. Ini ayat ini jelas tidak? Jelas sekali ini ayat ini. Keadaan yang sangat baik untuk kalian kata Allah. Allah awali lagi dengan qad sungguh. Lakum untuk kalian itu, kanat lakum. Telah paten untuk kalian. Uswah, teladan. Teladannya disifati lagi dengan kata hasanah. Teladan yang sangat baik. Ini akhlak yang sangat mulia. Tapi siapa yang menganggap ini kemuliaan akhlak? Ayo. Banyak-banyak akan menganggapnya orang kasar. Tidak ada hikmah dalam dakwah. Padahal di sini ada keteladanan. Harus dinampakkan. Dinampakkan. Akan segala macam kesyirikan. Harus dinampakkan. Saya berlepas dari orang-orang yang melakukan barzanji dan kandungan-kandungan kesyirikan yang terdapat dalam barzanji. Kesyirikan. Saya berlepas dari orang-orang yang menyembah kuburan, bernazar ke kuburan, menyembelih untuk penghuni ini, menyembelih, memelihara ini, membesarkan jimat-jimatnya. Saya berlepas dari semua dari orang-orang ini. Itulah adanya yang sangat baik. Dinampakkan untuk dijadikan sebagai keteladanan. Sebab dengan itu akan nampak, ini sebenarnya penghambanya, inilah dia. Kalau begitu geger ya. Waktu Nabi awal berdakwah geger tidak?
menyatakan diri berlepas. Apalagi kalau dilanjutkan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Nampak antara kami dan kalian saling membenci, saling memusuhi abadan selama-lamanya. Selama-lamanya. Betul-betul. Seperti ini, betul-betul pemecah belah umat ini. Aneh jamaah, kalimat memecah belah umat. Sementara umatnya sendiri memang belum bersatu. Apa yang mau dipecah? Dipecah itu kalau satu, kemudian dipecah. Satu di atas kebenaran. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula jamaah, persatuan yang diakui dalam Islam adalah persatuan di atas iman. Dan ini teladan yang terbaik dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu siapa? Yang beriman. Apa itu beriman? Ini dia, hatta tu'minu billahi wahid. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau beragama hanya sekedar mengikuti, oh guruku bilang begini. Terlalu banyak orang mengaku guru sekarang. Bahkan ada guru sudah bilang Al-Quran itu tidak ada, kulit-kulitnya gitu Al-Quran. Ini guru seperti ini sudah jadi syaitan manusia ini. Jadi syaitan manusia sudah, jelas-jelas syaitan manusia sudah. Dan diragukan itu sebagai syaitan. Quran kulit-kulitnya. Yang saya bawa dari bapak-bapak saya, dari bapak saya, ini intinya. Jadi kamu tidak pelajari Al-Quran hadis. Pernahkah Nabi Muhammad mulia kecuali dengan Quran? Dan ada yang mulia. Ada yang mulia setelah semenjak terutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali hanya dengan Quran. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Mau merasa mulia hanya sekedar dengan perasaan? Mau merasa mulia hanya sekedar dengan perasaan? Yang penting saya enak perasaan saya dalam sholat. Ada orang di zaman Nabi, muncul nenek moyangnya, Dzulkhuwaisarah, hebatnya ibadahnya. Kata Nabi, dari orang ini akan muncul generasi yang luar biasa ibadahnya, khusyuknya dalam ibadah, hebatnya dalam ibadah, puasanya, sholatnya, bacaannya mengalahkan sahabat. Tapi kata Nabi SAW, anjing-anjingnya api neraka. Kenapa? Sebab ibadah sesuai dengan perasaan saja, tidak berada di atas petunjuk. Tidak berada di atas petunjuk. Ibadah sesuai dengan perasaan saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil jamaah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Kita akan kembali kepada Allah. Yang akan mengadili nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala, bukan guru-guru kita. Yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan, kembalikan kepadanya. Yang mencipta kita, yang memberi lahiriah dan batinnya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan jamaah adalah manusia yang tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Asal penciptaan kita adalah zaluman jahula. Zalim, tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan bodoh, itu kita. Dan kita tidak akan bisa berbuat adil dan berada di atas ilmu kecuali hanya dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha berilmu. Kita perlu Allah, tapi Allah tidak perlu sama kita. Karena baiknya Allah, kita perlu kepadanya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak perlu terhadap siapapun dari kita. Tapi kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali orang tertipu jamaah. Dia datang ke masjid, menyembah Allah, rukuk, sujud di hadapan Allah. Tetapi apa? Perbuatan dia, hati dia tidak perlu sama Allah. Ibadah apa itu? Ibadah orang takabur. Seperti ini. Buktinya apa? Dia tidak mau keterangan dari Allah. Rendah itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia sholat, beribadah kepada Allah. Apa artinya ibadahnya?
Apakah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah? Perasaan jamaah, perasaan. Kalau sekedar memperturutkan perasaan, pemabuk-pemabuk masuk gereja juga sadar. Pezina-pezina masuk gereja juga sadar. Banyak sekali, tidak tercatat jumlahnya. Orang masuk gereja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bisa juga menangis, merasakan ketenangan. Kalau sekedar itu dijadikan ukuran. Maaf ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang terbaik kata Allah ada pada Nabi Ibrahim dan semua nabi dan rasul setelahnya. Apa itu? Menyatakan perlepasan diri dari orang-orang musyrik dan semua disembah selain Allah. Menyatakan keingkaran terhadap mereka dan menyatakan bahwa antara kami dan kalian betul-betul terdapat saling membenci, saling memusuhi selama-lamanya. Ini teladan yang sangat baik. Ayatnya sangat jelas. Yang ini jamaah tidak akan pernah bisa dipahami orang yang hakikat agamanya adalah hakikat kauniyah. Sebagaimana yang telah lewat. Sudah jelas ya makna kalau dikatakan hakikat kauniyah ya? Baik. Masih banyak ayat-ayat ikhwah tentang ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya.